Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kiranya di pagi hari yang indah ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua umat-umatnya. Sebelum kita mengawali setiap kegiatan maupun aktivitas kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan akan firman Tuhan untuk menguatkan kita melewati hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang penuh tantangan ini, dan hari-hari yang penuh rintangan ini, agar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat selalu berpegang teguh di dalam kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami dapat menikmati hari yang baru, di mana Tuhan telah pimpin kami di hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengawali setiap kegiatan maupun aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Ampuni kami manusia berdosa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah ingatlah akan istri Lot. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan di sana, ingatlah akan istri Lot. Apa arti atau apa yang akan kita pelajari melalui ayat Lukas pasal 17 ayat 32 ini? Ingatlah akan istri Lot. Kalau kita membaca perikop dari pasal Lukas pasal 17 ini, kita menemukan di sana tentang kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun jika kita membaca keseluruhan ayatnya, di sana kita dinasihati bagaimana umat manusia yang hidup di zaman ini sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di zaman Nuh dan bahkan yang ada di dalam zaman Lot dan keluarganya. Dan di ayat yang ke-32 ini, Tuhan menasihatkan kita untuk kembali mengingat kejadian tentang istri Lot. Kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, di sana tentang bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan dengan api. Oleh kenapa? Karena kehidupan manusia yang sudah begitu jahat di hadapan Tuhan, sehingga Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan dengan api. Namun dengan kasihnya Tuhan, di sana dia masih melihat bahwa ada umatnya Lot dan keluarganya yang harus diselamatkan dari pembinasaan Sodom dan Gomora. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita membaca di dalam kitab Kejadian ini tentang Sodom dan Gomora, di mana Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk memberi pesan kepada Lot dan keluarganya untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Dan ketika mereka dituntun keluar dari kota itu, istri Lot sangat disayangkan. Dia menjadi tiang garam oleh karena melanggar perintah Allah melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pesan Tuhan melalui malaikatnya mengatakan, janganlah engkau menoleh ke belakang sebab kota ini akan dihancurkan. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan?
Dan melalui pelajaran ini, saya ingin membagikan ada 3 poin yang kita dapat pelajari di pagi hari yang indah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Poin yang pertama, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Kalau kita belajar tentang Lot dan keluarganya yang dimana istrinya menjadi tiang garam, poin yang pertama kita dapati di sini adalah jadilah pengikut Tuhan yang setia. Mengapa? Karena istri Lot adalah contoh kehidupan umat-umat manusia yang ada di akhir zaman ini, yang dimana mengaku setia kepada Tuhan, tetapi dia sebetulnya sedang bercabang hati atau mendua hati. Di sisi lain dia setia kepada Tuhan, tetapi dia bercabang hati, setia kepada hal-hal yang lain. Dan yang berikutnya, di mana istri Lot mengaku bahwa Tuhan adalah orang atau Tuhan adalah yang terpenting di dalam hidupnya. Tetapi melalui kejadian Sodom dan Gomora, istri Lot bukan hanya Tuhan yang terpenting di dalam hidupnya. Ada yang terpenting sehingga dia menjadi tiang dan garam. Apa itu, Bapak Ibu? Yaitu harta kekayaannya, yang dimana dia menjadi melanggar perintah Tuhan untuk berlari dari kota yang akan dimusnahkan itu. Dan yang ketiga, yang kelihatannya mencintai Tuhan tetapi juga mencintai dunia. Inilah kehidupan istri Lot, yang dimana dia mengaku atau mungkin kelihatan setia kepada Tuhan, tetapi dia bercabang atau mendua hatinya, yang dimana juga dia lebih mementingkan hal-hal duniawinya. Itulah poin yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini harus setia kepada Tuhan kita. Dan yang kedua, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti istri Lot yang telah mengabaikan firman Tuhan, pesan Tuhan melalui malaikatnya yang mengatakan atau memberi pesan kepada Lot dan keluarganya untuk pergi menghindar dari kota yang akan dimusnahkan itu. Tetapi istri Lot mengabaikan firman Tuhan itu, mengabaikan pesan Tuhan itu, sehingga dia menjadi tiang garam karena dia lebih mementingkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya tentang kehidupannya yang begitu indah mungkin dirasakan di dalam Sodom, kota Sodom dan Gomora. Dan poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu jangan menganggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita di dalam kehidupan ini sudah begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita, yang selalu menolong dan tidak pernah mengabaikan kita, anak-anaknya. Begitu juga sebenarnya yang dirasakan oleh Lot, istrinya dan bahkan keluarganya. Tuhan tidak mengabaikan mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka sudah dituntun oleh malaikat Tuhan keluar dari kota yang akan dimusnahkan itu. Tetapi istri Lot mengabaikan pertolongan Tuhan itu. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 19 seluruhnya, di sana kita mendapatkan bahwa malaikat Tuhan sudah memegang tangan Lot, istrinya dan bahkan anak-anaknya untuk menolong, menuntun mereka keluar dari kota yang akan dimusnahkan itu. Tetapi lagi-lagi istri Lot mengabaikan firman Tuhan, dan bukan hanya firman Tuhan, mengabaikan pertolongan Tuhan. Mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora oleh karena tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak mengabaikan umat-umatnya yang peduli kepada dia, yang setia kepadanya. Tetapi
sangat disayangkan, istri Lot mengabaikan pertolongan Tuhan, sehingga dia mendapat hukuman menjadi tiang dan garam. Tiang garam karena dia lebih mementingkan hal duniawinya. Seandainya istri Lot dan Lot bahkan keluarganya cepat-cepat meninggalkan kota itu, mungkin tidak terjadi hal demikian. Tetapi karena istri Lot lebih mementingkan hal duniawinya, sehingga dia mendapat hukuman. Pelajaran kita pada pagi hari ini mengingatkan kita di dalam kehidupan ini tentang akhir zaman. Jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah setia di dalam kebenarannya. Tetaplah setia di dalam perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Agar kita dapat merasakan kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam kerajaan kekal yang telah disediakan bagi kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan bukan untuk kepentingan diri kita atau cinta duniawi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.